masuk ke perguruan tinggi negeri nggak cuma sekedar bisa masuk, tapi perlu seleksi. Nah, apa saja strategi yang bisa kita ketahui dari bisa lulus seleksi PTN ini? Di antaranya adalah mengetahui pola, ini yang penting ya, mengetahui pola seleksi dan strategi yang tepat. Nanti di BTA akan diberikan tuh bagaimana sih strategi yang tepat untuk memilih prodi-prodi yang kalian inginkan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kalian harus mempunyai tujuan dan persiapan yang cukup. Tujuan itu yang utama tentunya, kalian memilih BTA itu karena kamu bertujuan, BTA bisa membantu kalian juga di dalam memperjuangkan kalian masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, untuk itu butuh persiapan yang cukup. Apa saja persiapannya? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lalu yang syarat ketiga untuk bisa terseleksi di PTN itu apa? Memenuhi kualifikasi terbaik saat proses seleksi tersebut. Nah, caranya salah satunya adalah ya tentunya kalian sudah mengikuti kegiatan tryout ya. Tryout itu sebagai uji coba untuk sejauh mana sih kualifikasi diri kamu di dalam proses seleksi nantinya, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai perjuangan tersebut, kita harus tahu dulu dong informasi mengenai ragam-ragam seleksi PTN tersebut. Nah, seperti kita ketahui bahwa ada lembaga untuk yang menyeleksi PTN itu, yaitu LTMPT. Nah, ragam seleksi di dalam PTN itu terbagi menjadi 3, yang tentunya di awal nih nanti awal-awal Januari udah mulai dipersiapkan, yaitu jalur SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, atau yang lebih kita kenal sebagai jalur undangan. PTN menerimanya minimum itu adalah 20%. Apa saja seleksinya? Tentunya berdasarkan nilai akademik. Ya, nilai akademik itu nilai rapot kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5. Namun, ada juga beberapa perguruan tinggi negeri yang mensyaratkan selain nilai akademik juga ada prestasi lainnya. Prestasi lainnya ini apa? Prestasi lainnya diantaranya bisa kalian misalnya yang sering ikut kejuaraan KSN ya, Olimpiade Nasional seperti itu, kalian punya sertifikat juaranya, atau bisa juga kalian-kalian yang terlibat di dalam kepengurusan OSIS ketika di SMA. Nah, itu ada beberapa PTN juga bisa menggunakan syarat tersebut. Nah, kegiatan SNMPTN itu biayanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalian sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Namun ada konsekuensinya. Ketika kalian diterima di PTN melalui jalur ini, maka kalian tidak bisa mengikuti jalur-jalur seleksi lainnya seperti itu. Karena yang bayar bukan kamu. Jadi kamu nggak bisa seenaknya aja. Yang bayar kan pemerintah seperti itu. Kemudian yang kedua, jalur yang kedua adalah SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini yang kita kenal sebagai ujian tulis, tepatnya adalah UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Minimum PTN-nya menerima sebesar 40%. Nah, seleksinya bisa berdasarkan dari nilai UTBK saja, atau kombinasi antara hasil UTBK dengan kriteria lain yang ditetapkan oleh PTN. Contoh, misalnya kalian yang memilih FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB. Syaratnya itu tidak hanya mempunyai nilai UTBK yang sesuai dengan kriteria PTN tersebut, namun juga ada syarat tambahan lainnya, harus mengikuti tes uji gambar, seperti itu. Itu adalah salah satu kriteria lain ditetapkan oleh PTN. Pelaksanaannya sesuai dengan namanya, UTBK, komputer, maka jelas menggunakan tes komputer dan pelaksanaannya itu langsung di tempat lokasi yang ditunjuk oleh panitia LTMPT. Biaya umumnya ditanggung oleh peserta, namun ada beberapa yang disubsidi pemerintah. Contoh pada siswa-siswa yang terjaring ke dalam kelompok KIP atau Kartu Indonesia Pintar, ya seperti itu. Nah, itu mereka disubsidi oleh pemerintah pembayaran tesnya. Lalu jalur yang ketiga itu adalah seleksi mandiri yang maksimum PTN menerimanya sebesar 30%. Seleksinya
pada umumnya menggunakan hasil UTBK. Namun ada beberapa PTN yang juga melaksanakan tes sendiri gitu ya, tesnya sendiri. Jadi ada tes seleksi mandiri, namun tetap ada juga yang kombinasi. Jadi mengadakan tes tapi juga harus sudah punya hasil UTBK seperti itu. Nah, itu adalah 3 jenis tes seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, bicara mengenai persentase penerimaannya, itu ada pengecualian untuk beberapa PTN berbadan hukum. Apa aja? Di sini kita bisa lihat untuk SNMPTN-nya itu minimal 20%, ya masih sama. SBMPTN-nya minimal 30%, lebih sedikit daripada yang tidak berbadan hukum, dan seleksi mandirinya justru yang sangat besar, maksimumnya sampai 50%. Nah, PTN berbadan hukum itu apa saja? Ternyata di sini ada 12 PTN berbadan hukum, diantaranya ya tentunya Universitas Indonesia, kemudian ada UPI ini dulu namanya IKIP, adanya di Bandung, ya, kemudian USU itu di Medan, ITB, IPB, UGM di Jogja, ITS di Surabaya, Unpad di Jatinangor lebih tepatnya ya, kemudian Airlangga itu di Surabaya, di Ponorogo di Semarang, Hasanuddin di Makassar, dan UNS itu di Surakarta Solo. Seperti itu. Nah, cukup jelas ya untuk ini. Sekarang kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah mengenai SNMPTN atau jalur undangan. Nah, kita harus pahami dulu nih ketentuan apa saja di SNMPTN. Yang pertama, ini berkaitan dengan sekolah. Jadi ada persyaratan untuk sekolahnya. Jadi sekolah itu harus mempunyai NPSN. NPSN itu mirip seperti NISN, ya, nomor induk. Tapi ini nomor persyaratan sekolahnya, ya, seperti itu. Lalu sekolah itu sudah terakreditasi. Yang paling baik sih yang A, yaitu 40% terbaik, B 25%, C 5% terbaik. Jadi maksudnya kalau akreditasinya A, maka nanti siswa yang terpilih itu sebanyak 40% dari seluruh jumlah siswa kelas 12 di angkatan tersebut, ya kan? Kalau akreditasinya B lebih sedikit, 25%. Kalau C lebih sedikit lagi untuk pengisian data PDSS-nya. Nah, berikutnya persyaratan pesertanya. Persyaratan pesertanya udah jelas, pastinya ada siswa kelas 12 tahun berjalan. Jadi kalau kalian angkatan 2022, ya hanya pada kalian di angkatan 2022 yang memiliki prestasi unggul. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah eligible untuk mendaftar sesuai dengan kuota berdasarkan akreditasi sekolah. Nah, untuk mengetahui ini tentunya kalian harus sering berkomunikasi dengan sekolah, khususnya dengan guru BK ya, untuk apakah kalian eligible untuk mendaftar di SNMPTN tersebut ya. Lalu syarat tambahannya memiliki NISN dan terdaftar di PDSS seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ketentuannya apa? Peserta dapat memilih 2 prodi dari 1 atau 2 PTN. Jika memilihnya 2 prodi, maka bersyarat nih, salah satu prodi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan asal SMA kalian, gitu ya. Kalau milihnya 1, bebas, mau milih mana aja, nggak sesuai dengan provinsi tempat tinggal kalian, nggak apa-apa ya. Bukan tempat tinggal, asal SMA ya, asal SMA kalian nggak apa-apa. Tapi kalau 2 bersyarat, salah satunya harus dari provinsi yang sama dengan SMA kalian, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat contohnya nih. Ya, contoh yang pertama, kalau kita lihat ada siswa berasal dari SMA negeri atau swasta di Jakarta, mengikuti SNMPTN dengan memilih jurusannya. Pilihan pertama STI ITB, kemudian pilihan kedua Sistem Informasi UI. Ingat di Jakarta ya, karena UI itu masuk dalam wilayah Jakarta, walaupun ada yang di Depok ya seperti itu, tapi itu sudah masuk satu wilayah Jakarta, maka ini boleh, ini yang pemilihan yang benar seperti itu. Nah, beda dengan contoh yang berikutnya nih. Contoh yang berikutnya ada siswa B, dia dari SMA di BSD. Kita tahu BSD itu di Bumi Serpong Damai, masuknya Provinsi Banten ya. Nah, dia mengikuti SNMPTN 2022, memilihnya sama seperti yang tadi temannya yang pertama, TITB yang adanya di Bandung, berarti provinsinya Jawa Barat.
Yang kedua, sistem informasi UI yang masuk ke Provinsi DKI Jakarta. Boleh nggak ini seperti ini? Nggak bisa, ya. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena keduanya tidak ada satupun yang sesuai atau sama dengan lokasi SMA dia belajar, seperti itu. Jadi, karena dia itu di Banten, harusnya milih salah satunya adalah universitas yang ada di Banten, yaitu Universitas Tirtayasa, seperti itu. Nah, yang pilihan yang bawah tuh benar tuh, seperti itu, ya. Itu yang boleh dia pilih. Mau STITB sama Untirta, Informatik Untirta, atau Informasi UI dengan Informatika Untirta. Boleh, seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari pemilihan prodi, ya, pemilihan prodinya. Sekarang kita lihat mekanisme seleksinya bagaimana. Ini yang perlu kalian pahami, ya. Proses seleksi berdasarkan akademik atau prestasi akademik dan kriteria lainnya. Tadi sudah sempat saya singgung, ya, mengenai prestasi akademik. Jadi nilai kalian di sekolah itu tentunya di atas rata-rata. Biasanya kalau untuk yang sekolah-sekolah unggul yang 40%, ya kurang lebih mereka yang berada di peringkat 1 sampai 10 atau 1 sampai 5 yang bisa masuk ke dalam eligible di dalam kuota pemilihan di SNMPTN tersebut. Kemudian kalau kriteria lain yaitu tadi seperti kalau dia jadi ketua OSIS, seperti itu. Hafal Quran juga boleh tuh, ada beberapa PTN yang mensyaratkan bisa dengan ada syarat tambahannya, itu kriterianya bisa hafal Quran berapa juz gitu. Nah, itu juga jadi penilaian. Kemudian, nah ini yang perlu kalian pahami juga, nilai akademik bukan satu-satunya faktor penentu. Ini yang perlu kalian ingat, ya. Kenapa? Karena tadi salah satu syaratnya adalah indeks sekolah, ya. Indeks sekolah itu sangat mempengaruhi juga. Nah, sementara indeks sekolah itu kan tidak pernah dipublikasikan. Kita cuma taunya akreditasinya aja kan, akreditasinya A, B, atau C gitu. Kalau indeks sekolah siapa penentunya? Yang penentunya adalah di PTN itu sendiri yang memiliki indeks sekolah, dan itu tidak pernah dipublikasikan ke publik. Jadi peserta biasanya hanya membuat prediksi berdasarkan data keberhasilan. Jadi biasanya inilah komunikasi kalian dengan pihak sekolah, khususnya adalah ke guru-guru BK. Namun selain indeks sekolah, apalagi sih faktor penentu yang lainnya? Salah satunya adalah alumni atau kakak-kakak kelas kalian yang telah memilih PTN melalui jalur SNMPTN juga. Kalau misalnya dia sudah diterima kemudian nggak diambil, itu akan mempengaruhi, ya, mekanisme seleksi masuk PTN melalui SNMPTN juga, seperti itu. Atau masuk, ya, jadi dia diambil ketika diterima melalui jalur SNMPTN, tetapi prestasi di perkuliahannya itu kurang bagus gitu, ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi dalam mekanisme seleksi PTN berikutnya, seperti itu. Nah, kemudian apalagi sih? Nah, ini lagi berikutnya adalah proses seleksi dilakukan dalam 2 tahapan. Jadi maksudnya bagaimana sih? Yaitu tadi ketika kalian memilih 2 prodi dalam seleksi prodi tersebut, maka pertama adalah pilihan pertama kamu itu yang akan diseleksi. Kemudian kalau misalnya nggak diterima, baru ke seleksi prodi yang kedua dengan memperhatikan ketersediaan daya tampung, seperti itu. Namun kalau kita bertanya lebih lanjut, mungkin kemarin kalian ada yang dengar juga udah ikut seminar kecil dari BTA dengan UI. Jelas-jelas UI kan menyatakan juga bahwa UI siapa sih yang mau PTN yang di nomor 2 kan, seperti itu kan? Ya, jelas, karena contohnya seperti tadi deh. Kalau ada pilihan pertama STITB, pilihan kedua informasi UI. Nah, kalian milih seperti itu. Ya, teman-teman kalian kan ada yang sudah memilih informasi UI di pilihan pertamanya, seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, ya tentu kan prioritas daripada PTN tersebut atau UI misalnya contohnya akan memilih yang milih dia sebagai pilihan pertama daripada yang di pilihan kedua, ya. Ini bisa jadi gambarannya, nanti coba kita lihat ada grafiknya nih kalau kita perhatikan di situ, ya. Antara jumlah yang pertama, kalau kita lihat berapa sih jumlah peserta SNMPTN tahun 2021, seperti itu, ya. Nah, gambarannya seperti itu tuh. Ada 805
4.599. Dari sekian jumlah peserta SNMPTN itu yang diterima berapa coba? Hanya 110.459 peserta saja. Jadi sekitar 13%. Itu kan sangat kecil ya. Maka dari itu, inilah yang jadi gambaran buat kalian, dan selalu saya ingatkan juga bahwasanya kalian boleh berambisi ingin masuk PTN melalui jalur SNMPTN. Kalian udah berjuang mendapatkan nilai-nilai terbaik di sekolah supaya bisa mendapatkan ini. Jangan sampai kalian abaikan proses seleksi lainnya. Artinya gini, nilai-nilai gue kan bagus, udah pasti nih gue keterima masuk SNMPTN gitu ya, masuk ke STI ITB. Well, hello, yang memilih itu kan sangatlah banyaknya. Itu yang perlu kalian ingat lagi ya. Jadi seleksi nilai juga akan berpengaruh. Kita kan nggak pernah tahu karena kan ini pihak PTN yang menilainya seperti itu. Jadi karena kamu selalu terambisi pasti bisa, kamu udah nggak mikirin lagi tuh ujian tes yang akan dihadapi. Udah, akhirnya ketika nggak diterima, kamu baru terbirit-birit untuk mengikuti jalur berikutnya ya belajarnya. Jadi tetap berjuang sampai titik darah penghabisan, kalau saya bilang ya, sampai kalian benar-benar diterima. Oke, jadi gambarannya gini ya, kamu bisa lihat hanya 13% loh. Jadi kalau saya selalu bilang bahwa SNMPTN itu bonus gitu ya, jadi kamu tetap berjuangnya sebagai pejuang UTBK yang paling tepat ya. Nah, sekarang coba dilihat di sini. Dari 110.459 siswa, itu ternyata, tolong slide yang sebelumnya, itu ternyata kalau kita lihat, yang diterima di PTN melalui pilihan yang pertama, itu jumlahnya 91%. Ya, jadi cukup banyak. Kamu bisa bayangin kan, berarti hampir semua PTN itu ngambilnya adalah yang ngambil pilihan pertama, prodi pilihan pertamanya. Sedangkan yang di pilihan kedua itu kecil tuh cuma 9%. Itu bisa jadi misalnya jurusan-jurusannya itu kuotanya cukup besar ya untuk SNMPTN. Kemudian yang memilih sedikit itu juga seperti itu ya yang terjadi. Maka dari sini kita bisa buat suatu catatan penting yang bisa kalian ingat ya, bahwa kalian harus benar-benar paham benar, menentukan benar tujuan kalian ikut SNMPTN gitu ya. Kalau kamu bilang gini, aku pokoknya ikut SNMPTN itu untuk bisa dapat FKUI. Udah FKUI. Kalau memilih dua, pilihan keduanya itu nanti juga jadi ini kalian juga, bahwa itu penting buat kamu juga. Jadi gini, kalau aku nggak dapat FKUI, maka aku misalnya mau milih jurusan gizi UI gitu ya. Jadi ketika nanti kalian ternyata berhasil masuknya di pilihan kedua, jalanin itu dengan senang hati juga ya, karena itu sangat penting. Kalau sampai ditinggalkan, tentunya yang rugi nggak cuma kalian, karena harus merugikan teman-teman adik-adik kelas kalian, kemudian sekolah kalian juga. Kemudian juga, ya kalau kamu keterima di UTBK-nya juga ya seperti itu ya. Jadi kalau udah di situ, jadi kamu bisa rugi setahun ya kalau sampai harus mengulang seperti itu. Nah, terus berikutnya yang kedua, jadi catatan penting yang bisa kita itu adalah itu tadi memaksimalkan peluang diterimanya prodi tersebut ya, seperti yang sudah saya katakan. Jadi harus fokus, benar-benar fokus. Kalau emang kamu pengennya cuma FKUI atau mati, ya udah milih aja FKUI, nggak usah milih-milih yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian syarat yang ketiga, ini catatan penting yang ketiga, ini sangat-sangat penting yang perlu kalian ingat. Bagaimana? Siswa yang telah diterima di PTN melalui jalur undangan atau SNMPTN tidak dapat mendaftar dan mengikuti UTBK SBMPTN. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini syaratnya nih. Kalau udah diterima di PTN melalui jalur SNMPTN, maka nggak bisa ikut UTBK. Ya, seperti itu. Kalau ikut ujian mandirinya gimana, Bu? Bisa nggak? Antara bisa nggak bisa. Kenapa? Ingat tadi bahwa di seleksi mandiri ada salah satu syaratnya mereka mempunyai nilai UTBK seperti itu. Kalau nggak punya nilai UTBK ya nggak bisa ikut seleksi mandiri. Maka dari itu mohon jadi perhatian juga buat kalian. Kalau misalnya kalian benar-benar pengen masuknya jurusan yang kalian tuju, ya sudah pilih itu aja. Atau kalau misalnya
Jangan punya pikiran pokoknya aku mau masuk supaya nggak ikut ujian lagi. Tapi begitu kamu dapat jurusannya, kamu nggak senang, kamu tinggalin, itu rugi buat kalian ya, karena kalian juga tetap tidak bisa mengikuti UTBK seperti itu. Oke, ya tidak bisa mengikuti UTBK ketika kamu udah diterima di SNMPTN ya. Nah, sekarang kita lihat deh perkiraan kerangka waktunya bagaimana sih untuk SNMPTN. Ini diawali tadi saya katakan di awal bulan Januari nanti itu mulai ada pendaftaran akun LTMPT. Kemudian di bulan berikutnya sambil berjalan itu ada pengisian data PDSS dan pemeringkatan oleh sekolah. Jadi ini kalian harus sering berhubungan, berkontak langsung dengan pihak sekolah, khususnya guru BK. Nah, kemudian sekitar bulan Februari, ini kalau informasinya tidak berubah ya, jadi ini kan ini berdasarkan tahun lalu ya, kita lihatnya. Jadi kalau kita Februari itu ada pendaftaran SNMPTN-nya di Februari 2022. Oke, nah itulah gambaran mengenai SNMPTN. Selanjutnya kita lihat ke UTBK. Ya, nih kalian semua adalah pejuang UTBK. Nah, pahami dulu ketentuan UTBK itu apa saja. Pertama, yang kalian harus ingat adalah metode tesnya. Namanya juga udah UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Yaitu, jadi semuanya berbasis komputer. Lalu kelompok ujiannya apa? Ya kalian sudah pernah ngalamin mirip seperti TO kalian ini ya. Ada kelompok science test, ada kelompok soshum, ada campuran ya. Campuran itu apa sih? Campuran adalah kelompok science test plus kelompok soshum ya. Jadi dia mengadakan tesnya 2 kali seperti itu. Jadi umumnya siswa science test yang mengambil juga prodi soshum nantinya seperti itu. Kalau dibalik bisa nggak Bu, siswa soshum mengambil science tech? Bisa aja gitu ya. Cuman kalau program di BTA-nya nggak ada ya. Kalau mau di program BTA berarti kamu yang ya soshum harus ikutnya science tech. Baru nanti ada ikut campurannya IPC-nya, karena IPC di BTA itu kan yang dipelajari adalah soshumnya seperti itu. Namun perlu kalian ingat nih, kalau untuk siswa soshum nantinya ya, kalau saintek ke soshum nggak masalah, tapi kalau soshum ke saintek bermasalahnya di mana? Ada beberapa prodi PTN itu walaupun siswa soshum itu lulus UTBK, namun dia nilainya tinggi, namun dia tidak bisa diterima di prodi tersebut. Contohnya kedokteran, ya. Kalau kedokteran itu jelas hanya bisa menerima dari siswa saintek, ya, latar belakang SMA-nya. Lalu materi tesnya apa? Materi tesnya ya kalian sudah alami juga, ada tes potensi skolastik dan tes kompetensi akademik. Nanti kita buka tuh masing-masingnya penjabarannya. Lalu pelaksanaan tesnya. Oke, kita lihat dulu tuh materi yang diujikan. Nggak apa-apa Mas, yang itu aja tadi, balik lagi ke materi yang diujikan tuh ya. Nah itu gambarannya tuh. Jadi kalau skolastik kalian juga udah ngalamin sih ya, di TO juga udah kalian dapatin nih semua ya. Yang diujikan ada penalaran umum, kemampuan kuantitatif, kemudian pengetahuan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis ya. Beberapa disajikan dalam bahasa Inggris soal-soal tersebut. Sedangkan kalau TKA-nya, ya karena kalian dari jurusan saintek ya tentunya matematika, biologi, fisika, dan kimia yang penekanan tesnya adalah high order thinking skills seperti itu ya. Dan perlu kalian ingat sistem penilaiannya ya. Sistem penilaiannya itu adalah menggunakan sistem IRT ya, atau item respon teori respon butir. Jadi di setiap butir soal itu memiliki bobot soal yang berbeda. Bukan pembuat soal loh yang membobotkannya, tetapi dari hasil jawaban kalian. Jadi kalau soal itu ternyata banyak dikerjakan oleh peserta, kemudian benar, maka bobot soal itu menjadi lebih kecil. Sedangkan kalau ada soal yang mengerjakan sedikit dan yang benar juga sedikit, maka bobot soal itu menjadi lebih tinggi seperti itu ya. Itu bobot soal yang disebut dengan IRT. Nah, kemudian pelaksanaan tesnya. Pelaksanaan tesnya itu dilaksanakan, ini kalau belum berubah ya, dari LTMPT ya.
Jadi pelaksanaan gelombang itu ada 2 gelombang selama 14 hari itu ada Sabtu dan Minggu biasanya. Kemudian dalam satu harinya itu ada 2 sesi, sehingga totalnya ada 28 sesi. Nah, ada 2 gelombang, kita bisa ikut nggak dua-duanya? Enggak, kalau peraturan kemarin dari tahun 2020-2021, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes 1 kali. Walaupun ada 2 gelombang, cuma dapatnya 1 kali. Beda tahun 2019, ada gelombang 1, ada gelombang 2. Bisa ikut 2 gelombang tersebut ya. Tahun ini belum tahu karena LTMPT belum menginformasikannya seperti itu. Lalu hasil tesnya bagaimana? Hasil tesnya setiap peserta akan diberikan hasil tes tersebut secara individu ya, karena kalian kan sudah membuat akun ya, akun LTMPT-nya itu, maka akan diberikan secara individu. Nah, ini catatan buat kalian ya, ketika kalian nanti sudah diterima masuk perguruan tinggi negeri melalui UTBK, saya ingatkan sekali lagi pada kalian, tolong lapor ya ke BTA dengan memberikan hasil tersebut ya, kopiannya aja deh, karena ini sangat membantu untuk adik-adik kelas kalian di dalam memilih jurusan tersebut. Kalian pun nanti bisa juga melihat di web kan juga bisa lihat, oh kalau nilai sekian itu nanti bisa masuk nggak ya ke jurusan yang aku pilih seperti itu. Nah, itu ada gambarannya ya dari hasil tes, kemudian hasil TO-nya juga kalian seperti itu. Oke, nah itulah ketentuan daripada PBK. Nah, selanjutnya ketentuan daripada SBMPTN-nya. Ketentuan pada SBMPTN itu apa? Jelas, yang pertama adalah peserta adalah lulusan SMA atau sederajat tahunnya. Kalian kan tahun 2022. Oke ya, tapi kakak kelas kalian masih bisa yang tahun 2021 atau tahun 2020 masih bisa mengikuti SBMPTN dengan syarat apa? Dengan syarat mereka lulus dan diterima di PTN bukan melalui jalur SNMPTN atau jalur undangan. Karena tadi bersyarat ya, jalur undangan nggak bisa tuh ikut UTBK. Tahun berikutnya pun nggak bisa. Tahunnya berjalan nggak bisa, tahun berikutnya juga nggak bisa. Seperti itu. Nah, kemudian syarat berikutnya apa? Itu ya jelas punya nilai UTBK tahun 2022. Kemudian memiliki kesehatan yang memadai, ini udah jelas ya, harus sehat dong, kalau nggak sehat mana bisa ngerjain UTBK tersebut ya. Nah, bagi peserta yang memiliki prodi seni dan olahraga, wajib mengunggah portofolio. Ini ada portofolionya. Lalu setiap peserta dibolehkan memilih 2 prodi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Jadi kalau ini tidak bersyarat asal SMA-nya. Jadi kalau saya sekolahnya di Jakarta Bu, tapi saya nggak mau ambil UI, boleh nggak? Boleh. Masa mau ngambilnya di UGM dengan di Undip, boleh, nggak apa-apa. Jadi tidak bersyarat kalau untuk ini. Ya, oke. Terus bagaimana mekanisme seleksinya? Sekarang kita lihat. Nah, proses mekanisme seleksinya itu tadi udah jelas ya, berdasarkan skor UTBK dengan penilaiannya adalah sistem item respon teori ya, di mana bobot setiap soal berbeda bergantung pada tingkat kesulitan soalnya. Nah, peserta yang memilih jurusan pada pilihan kedua bisa saja diterima dan menggeser peserta lainnya memilih jurusan yang sama sebagai pilihan pertama selama skor UTBK-nya lebih tinggi. Nah, ini yang membedakan dengan SNMPTN. Kalau SNMPTN nggak bisa seperti itu. Kalau udah kuotanya diisi oleh pilihan yang pertama untuk prodi tersebut, sementara kamu milih prodi kedua, ya pastinya nggak akan bisa diterima seperti itu. Nah, kecuali kalau pilihannya atau kuotanya tadi ya besar ya, itu mungkin masih bisa. Nah, kemudian kalau kita lihat di situ ya, jadi bisa menggeser, bisa ya kalau nilai kalian tentunya skor UTBK-nya lebih tinggi daripada peserta yang memilih prodi tersebut di pilihan pertamanya. Oke, sekarang kita lihat nih, tahun kemarin kayak apa sih jumlah peserta SBMPTN-nya. Nah, lihat di situ jumlahnya ada 770.858 peserta. Lalu yang diterima berapa? Bisa kebayang dong, yang keterima hanya 24%, 184.942. Jadi perjuangan sangat-sangat ketatnya di sini ya, kamu bisa lihat. Nah,
LTMPT sudah mengeluarkan beberapa hasil tahun kemarin nih. Di antaranya ada 10 peserta Saintek yang diterima dengan nilai tertinggi. Ini bisa nanti jadi gambaran kalian ketika kalian memilih jurusan tersebut ya. Coba kita lihat tuh 10 peserta Saintek dengan diterima dengan nilai tertinggi. Ada Universitas Indonesia. Lanjut slide-nya. Slide-nya bisa lanjut. Nah, Universitas Indonesia tuh nilai yang diterima tertinggi tuh 893,37 di teknik kimia. Ini anak milihnya emang teknik kimia kebetulan kali ya. Kemudian apalagi itu kita bisa lihat yang UI. Elektro itu tertingginya 883,07. Pendidikan dokter berapa? Oh, ternyata pendidikan dokter tertingginya 868,96 dan seterusnya. Kalian bisa lihat di situ. Ya. Hasilnya. Oke. Nah, yang soshum ada nggak? Kalau kalian ingin milih soshum, ada tuh. Berikutnya kita bisa lihat tuh. Ya, jadi 10 peserta soshum diterima dengan nilai tertinggi. Ya, seperti itu tuh. Hukum ternyata ya, hukum UGM tuh anaknya masuk di situ dengan nilai 822,29. Yang lainnya bisa kalian perhatikan. Ini untuk yang nilai-nilai tertinggi ya. Nah, sekarang kalau untuk ratanya bagaimana sih rata nilai Saintek untuk 10 PTN yang tertinggi seperti itu. Kamu bisa lihat sekarang kalau kamu mau milih Universitas Indonesia, maka rata nilai Sainteknya kurang lebih segitu tuh. 693,35. Mau milih ITB, itu 683,90 ya, dan seterusnya bisa kalian lihat ya. Jadi kalau sekarang untuk yang soshum juga bisa kalian lihat ya, untuk soshum berapa nilainya. Masih di Universitas Indonesia yang tertinggi itu untuk soshum, jadi nilainya malah lebih tinggi daripada yang Saintek ya, 694,60. Coba yang soshum, Sandri, Kak Sandri tolong yang soshum. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Nilainya tinggi. Ya, di UGM juga tinggi tuh yang soshum. Jadi kalau buat kalian yang sudah ancar-ancar pengen milih soshum juga, kebayang dong nilainya sekitar segitu. Ya, di atas 600 ya, paling aman sih 650 ke atas. Ya, untuk perguruan-perguruan tinggi favorit tentunya. Nah, sekarang balik kepada diri kalian sendiri. Berapa skor tryout BTA kalian nih? Skor tryout UTBK di BTA untuk TO yang pertama dan kedua kan udah ya. Nanti pekan depan TO yang ketiga ya. Mudah-mudahan sudah mendekati atau bahkan sudah sampai di nilai tersebut. Nih, sekarang saya akan berikan contoh siswa BTA yang diterima di FKUI melalui SBMPTN. Nilai tryout-nya dia kayak apa sih di BTA? Seperti itu ya. Ini tahun kemarin nih kita bisa lihat. Anak tersebut mulai ikut program di BTA dari semester 1 karena TO-nya dari TO 1. Nilainya karena masih fresh bisa tinggi tuh udah 538,36. Tiba dia turun 476, bisa jadi ini soal-soalnya susah atau dia sedang menghadapi banyak ulangan-ulangan di sekolah. Tapi coba bangkit lagi, nilainya tinggi lagi udah 550 terus tiba-tiba di TO kelima itu di program intensif ya di awal Januari dia turun 473. Bisa jadi pada waktu itu tuh mereka atau siswa tersebut sedang menjalani banyak ujian-ujian sekolah ya, ujian sekolah, ujian praktek, itu kan kelas 12 seperti itu ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, kemudian tryout berikutnya dia bangkit, naik jadi 618. Berikutnya agak turun sedikit, tapi masih di rata-rata. Sampai di ujung, di hasil di TO yang super intensif, dia mencapai 604,58. Ketika SBMPTN, ketika UTBK, kemudian SBMPTN, akhirnya alhamdulillah dia diterima di FKUI. Jadi kalau kalian yang ingin memilih FKUI, kalian bisa lihat nih gambarannya nilainya ya kayak gitu. Dia harus di atas, paling aman sih sebenarnya kalau untuk bersaing ya 650. Ini ya kalau dia bisa jadi dia geber ketika di UTBK-nya bisa jauh lebih tinggi lagi. Oke.
Nah, kemudian ada contoh lainnya lagi nggak? Ada siswa yang diterima di FK Unpad sama melalui jalur SBMPTN. Nah, nilainya dia lebih bervariasi banget nih. Agak ada di pertama dia kok nggak ikut nih TO 1 sampai 4 ya, karena dia belum terdaftar di program semester 1. Dia baru ikutnya di program intensif. Nah, gambaran nilai seperti itu. Dia TO ke-9 nggak ikut ini anak nih, jadi 0 ya. Kemudian di ujungnya dia mencapai 516. Nah, itu jadi bisa gambarannya. Berikutnya kalau untuk yang sosum gimana? Ini contohnya ya, kalau sosum di rata-rata. Jadi pada gambarannya kalau kalian perhatikan bahwa ya kalian harus bisa mencapai, berikutnya lagi ada tuh contohnya diterima di ilmu komunikasi Unpad. Itu juga kalau kalian lihat tuh nilainya di rata-rata 550. Itu paling aman ya. Slide yang berikutnya yang di komunikasi bisa dilihat ilmu komunikasi. Kak Sandri bisa digeser. Nah, itu ya di ilmu komunikasi seperti itu. Oke, ya jadi memang harus di atas 550 itu aman sehingga pada saat kalian ujian yang sebenarnya kalian sudah bisa mencapai nilai seperti itu ya, bisa diterima insya Allah. Nah, dari sini kalian bisa bayangkan ya perjuangan kalian. Nah, perjuangan nggak cuma sebagai pejuang UTBK, kalian juga harus punya cadangan nih, maka itu kami sarankan untuk ikut jalur seleksi mandiri. Ketentuannya apa aja sih untuk seleksi mandiri di sini? Seleksi mandiri itu dilaksanakan mandiri oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Kemudian PTN itu umumnya memiliki beberapa program pendidikan dengan seleksi mandiri yang berbeda-beda ya. Tadi yang sudah saya sempat katakan bahwa ada yang hanya seleksinya berdasarkan skor UTBK saja, kemudian ada yang memang dengan ujian tulis mandiri saja, atau ada yang perpaduan antara ujian tulis mandiri dengan memperhatikan skor UTBK, seperti di SIMAK UI tahun kemarin tuh seperti itu, ujian tulis mandiri dengan memperhatikan skor UTBK. Ya, seperti itu. Jadi semuanya kebijakannya diserahkan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Nah, sekarang kita lihat nih gambarannya kalau di Universitas Indonesia seperti apa sih seleksinya, seperti itu ya. Nah, kita tahu bahwa di Universitas Indonesia itu ada 4 program ya, ada 4 program pendidikan. Yang pertama S1 reguler sebanyak 64 prodi. Nah, ini bisa dimasukkan oleh peserta, bisa diikuti peserta melalui 2 jalur, bisa non tes tulis, SNMPTN atau jalur undangan, atau dengan tes tulis. Tes tulisnya yaitu tadi UTBK, SBMPTN, dan SIMAK UI. Itu untuk yang S1 reguler. Kemudian kalau S1 paralel yang 40 prodi, jalurnya juga ada 2, non tes tulis itu PPKB, tapi ingat ya kalau untuk PPKB dan talent scouting kalau untuk internasional nanti ya itu bersyarat, jadi tidak asal nilai akademiknya aja, tetapi mereka juga harus buat letter ya, seperti itu. Jangan khawatir, nanti BTA akan membantu menjelaskan, memberitahu bagaimana sih pembuatan motivation letter itu ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk jalur tes tulisnya yang paralel melalui SIMAK UI, berarti ujian mandiri. Sedangkan S1 kelas internasional itu ada 25 prodi, non tes tulisnya itu adalah talent scouting, sedangkan tes tulisnya adalah SIMAK KKI. Lalu berikutnya ada program vokasi, ada 9 prodi D3 dan 6 prodi D4. Jadi untuk non tes tulisnya ya PPKB jalurnya, kalau untuk tes tulisnya melalui SIMAK UI. Ya, seperti itu. Oke. Nah, terus materinya apa kalau kita bicara di ujian SIMAK itu yang mandiri ya. Jadi kalau untuk yang IPA itu tesnya selama 120 menit terdiri dari mat IPA, bio, fiskim. Ditambah kemampuan dasar yaitu matematik dasar, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sedangkan yang memilih kemampuan IPS itu jalurnya materinya itu adalah ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi. Sedangkan kalau yang memilih campuran, ya tentunya semuanya.
diujikan seperti itu. Oke. Catatan untuk SIMAK 2001 itu juga mempertimbangkan nilai UTBK dan nilai raport. Nah, sekarang sedikit gambaran juga mengenai seleksi di ITB. Seleksi di ITB itu programnya 2, ada program S1 reguler yang jalurnya melalui non-tes tulis, yaitu jalur undangan tes PTN, dan tes tulis bisa UTBK SBMPTN dan SMITB. SMITB itu yang mandirinya. Lalu ada juga kelas internasional ya. S1 kelas internasional ini seleksinya berbeda ya, dilakukan berdasarkan nilai laporan akademik SMA, hasil SAT dan atau hasil tes EKI ITB dan skor kecakapan bahasa Inggris, bisa IELTS atau TOEFL yang dipakai. Oke, seperti itu. Nah, khusus untuk seleksi mandiri jenjang sarjana di ITB itu hanya berdasarkan skor UTBK. Jadi dia nggak ada tes tertulisnya lagi, nggak ada. Ya, seperti itu. Jadi dari sini sudah jelas ya gambaran seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu seperti apa. Sekarang persiapan kamu bagaimana? Ya tentunya kamu harus mempersiapkan menjadi yang terbaik. Salah satunya kalian sudah berusaha ikut di program BTA ini. Nah, ini gambaran program yang kalian jalani saat ini dan akan kalian jalani juga. Program yang pertama di semester 1 ini di bulan Juli sampai Desember ya, nanti berada di Desember. Di Januari itu kalian sudah, kalau di program semester 1 kalian masih mendapatkan materi-materi pembelajarannya dalam bentuk materi ya dan soal-soal, latihan-latihan soal. Begitu masuk di bulan Januari sampai dengan menjelang ujian sekolah yang namanya program intensif UTBK, itu benar-benar pure dan hanya coba bahas soal-soal yang ada di soal UTBK itu. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah ujian sekolah sampai menjelang UTBK, masuklah ke program yang namanya super intensif. Di situ kalian belajarnya nggak per pola hari lagi, sudah setiap hari. Jumlah tryout-nya juga semakin banyak ya, nanti akan ada perubahan tergantung kapan nih UTBK-nya, karena itu sangat mempengaruhi. Nah, setelah selesai UTBK, bagian kalian mengambil program mandiri, seleksi mandiri, maka itu akan dilanjutkan ya program tersebut setelah UTBK ya. Di BTA pada umumnya untuk persiapan mandiri itu dikhususkannya adalah pada persiapan SIMAK UI. Namun khusus di BTA 45, selain ada persiapan SIMAK UI, kami juga akan melayani program-program persiapan seleksi mandiri perguruan tinggi lainnya, termasuk juga untuk kelas-kelas internasional seperti IUP UGM atau IUP Undip. Itu kami bantu juga pembahasan soal-soal tesnya ya, dan ada beberapa standar-standar khusus seperti di UGM tuh ada standar-standar khusus untuk seleksi IUP-nya. Itu insya Allah akan kami bantu di BTA ini seperti itu. Tanpa itu sudah termasuk pembiayaan selama kalian sudah bayarkan selama 1 tahun. Jadi tidak ada penarikan biaya apapun kecuali program IPC. Untuk kalian yang mengambil program IPC, insya Allah mulai di bulan Januari akan dibuka. Tergantung jumlah peminatan ya, kalau yang minat banyak insya Allah dibuka, jadi minimal ada 5 siswa peminat IPC maka akan dibuka gitu ya, kalau kurang kami nggak akan buka seperti itu. Oke, kemudian proses pembelajarannya bagaimana? Seperti kalian ketahui bahwa di sini kita menggunakan blended learning, proses pembelajarannya dengan belajar mandiri dan belajar dipandu pengajar BTA. Di belajar mandiri apa saja yang perlu kalian lihat, pelajari secara sendiri, secara pribadi, secara mandiri, yaitu ada video pembelajaran, pembahasan teori ya, teorinya tuh yang bisa kalian lihat di website, kemudian juga pembahasan TO dengan menu analisis TO, kemudian ada fitur forum, yaitu forum tanya jawab soal. Ini tolong benar-benar kalian manfaatkan jika kalian memang ingin berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya,
Kemudian belajar dari pandu pengajar BTA, ada kelas terjadwal sesuai dengan pola hari yang dipilih, kemudian ada kelas tambahan, ya kelas tambahan biasa dimanfaatkan untuk ujian sekolah atau ujian ulang-ulangan harian itu bisa, dan kelas standby ya. Kelas standby itu setiap Senin sampai Kamis dari sesuai dengan jadwal belajar ya, setengah 5 sampai jam 8 malam. Khusus untuk di kelas standby itu kan ada kelas A, B, C. Nah, kelas yang C, kalau kelas A, B itu campuran untuk seluruh BTA Group dengan cabang-cabang lainnya, tapi kalau untuk kelas yang satu yang C, itu dikhususkan hanya untuk siswa BTA 45. Jadi kalian bisa ikut di kelas AB boleh, mau di kelas yang C-nya itu boleh. Kalau kelas C itu hanya khusus untuk siswa kalian aja, jadi siswa BTA 45 saja, nggak campur dengan lokasi lainnya, seperti itu. Nah, sistem pembelajarannya sendiri kamu bisa sudah alami ya di program semester 1, ya kalian sudah placement test, kemudian mendapatkan 72 sesi pembelajaran, tryout 4 kali, mohon setiap kali tryout dilaksanakan ya, kalian kerjakan tuh ya. Kemudian ada penelusuran minat bakat sudah kalian dapatkan untuk penelusuran minat bakat ini. Jadi hasilnya insya Allah bulan depan, bulan November, kemudian juga akan ada webinar penjelasan mengenai minat bakat tersebut ya. Dan ujian itu tadi yang saya bilang, pembelajaran mandiri, video belajar ya, pembahasan, standby teacher, tolong dimanfaatkan semua dengan sebaik-baiknya. Bersusah-susah lah, emang berat kalau kita ngerasainnya cukup berat ya seperti itu. Tapi inilah saatnya kalian bersusah-susah dahulu untuk mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat kalian harapkan ya, seperti itu. Oke, nah di program intensifnya prinsipnya hampir sama seperti di semester 1, tapi pembahasannya dalam bentuk soal sebanyaknya. Ini nanti jumlah sesi bisa 40 sesi ya, bisa bertambah nanti. Di sini ada pembaruan karena tergantung ini nanti kapan sih ujian sekolahnya ya, sangat bergantung pada ujian sekolah itu yang membatasinya. Jadi belum tahu, tapi tryout-nya sudah diketahui bahwa jumlah tryout-nya itu ada 5 kali kalau tryout-nya udah jelas ya, seperti itu. Kemudian yang lainnya prinsipnya sama. Dan yang terakhir adalah program super intensif. Nah, kalau program super intensif juga belum diketahui berapa jumlah sesinya karena bergantung resmi rilis dari pelaksanaan ujian sekolah dan UTBK ya. Kembali ke UTBK 2022 seperti itu. Oke, jadi dari sini kalian bisa tahu seberapapun baiknya suatu program yang ada itu perlu didukung oleh apa? Semangat dan kerja keras kalian ya. Semangat, ayo semangat itu yang utama ya. Kemudian bagi kalian yang malas, coba mulai bangkit, mulai buat motivasi diri ya, seperti itu. Kemudian buat yang masih senang main game, boleh-boleh aja, tapi kurangi porsi main gamenya. Jadi fokus untuk keberhasilan kamu masuk ke PTN, seperti itu. Jadi itu saja sih yang perlu kalian siapkan. Akhir kata saya sampaikan, selamat berjuang untuk adik-adik semua. Insya Allah kami akan mendampingi kalian di dalam proses perjuangan ini sampai saatnya kalian berjuang secara mandiri. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kalian akan tercapai. Jadi selamat menikmati prosesnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Mbak Rin. Ya, sama-sama. Menarik banget.